Selamat datang di The Top of Europe, puncak tertinggi di Swiss yang bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi kereta. Puncak yang berada di 3.466 meter di atas permukaan laut ini mulai dapat dinikmati turis semenjak tahun 1912 dengan kereta dari Interlaken. Selama perjalanan menuju puncak Eropa ini, turis disuguhi pemandangan yang sangat indah mengagumkan karena melewati terowongan bawah tanah yang menembus Gunung Eiger dan Monch. Selama berada di puncak Jungfrau, pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi menarik, seperti Sphinx Hall dan Edelweiss Cavern yang di dalamnya terdapat kubah salju raksasa dan beberapa foto saat pengerjaan konstruksi menuju puncak. Ya, kebetulan saya dikasih izin oleh masinisnya untuk bisa berada di depan kereta sini. Bisa dilihat pemandangannya. Buat kereta ini adalah kereta terakhir yang kurang lebih 50 menit. Nah, di sini bisa dilihat trailnya di bawah. Karena ini banyak tanjakan dan bisa slippery, licin ya. Salju juga mengakibatkan itu. Jadi di tengahnya itu ada semacam rantai. Jadi dia sistem gear, gigi, menarik. Ya. Wow, this is amazing. Ini yang di depan kita ini Eiger, ya, dan North Face sebelah itu. Tentunya banyak yang kenal dan tahu dengan nama North Face. Merek-merek baju juga, semua inspirasi dari sini. Nah, ini ada small station, indah sekali ya. Okay, Martin, so we are in the Jungfrau Joch, the top of the top, yeah? That's the top of Europe, huh? Top of Europe. And this, we call this spot is the Sphinx. That's true, yes. It's Yeah. 3,571 meters above sea level, huh? Oke, jadi sekarang kita udah di Jungfrau Joch, puncak. Dan ini bagian yang paling tingginya, 3.571 meter. Yes. I wonder, like, those people walking over there, like cross-country skiing, yeah? Yes. Where do they go? There is a hut, it's called the Mönchsjoch hut. It's just behind the corner. Oh, okay. You can stay overnight there, and that's for especially the climbers. They want to go up to the Mönch, and they want to go up very early in the morning. They want to go up to the Jungfrau, huh? Oke. Ada bisa dilihat di sini beberapa orang itu cross country skiing. Nah, mereka bisa bermalam di balik lembah, dari balik bukit yang ini, dan pagi mereka akan bisa jalan ke bukit yang satu lagi nih, the Jungfrau. Spot ini disebut tempatnya Sphinx. Kalian bisa lihat di bawah ini, bagi yang punya altitude sickness atau yang takut ketinggian tidak akan berani untuk berdiri di platform ini. Nah, sekarang suhu nih bibir udah mulai beku ya. Kurang lebih, what's the temperature now? -10? Well, probably if you call the wind child, Yeah. we have probably 50 kilometers of wind. Ya, So it's probably around 0, -2, 3, and then with the wind chill, With the wind chill. would be probably -10, -15. sih. Yes. Jadi sekarang temperature sekitar -2, tetapi dengan adanya angin karena kita di atas ya lembah gini, kita bisa mencapai suhunya -8 Celsius. What's the house over there? Well, that was a station where we had to transmit
from the north part of the south part of Switzerland. Okay. It's all gone now. It's just there. Just there. And probably Station one day or we radio? can go up there. Yes, there was Radio? radio. Yes, radio station. But it's not anymore. So probably one day we can go together up there. Yeah. There Cook is a something. plan. There is a plan to go up there, and there Nice. will be a very nice view. Jadi di situ lihat ada seperti gubuk ya atau station. Tadinya dipakai untuk pemancar radio ataupun informasi komunikasi antara Switzerland Utara dan Selatan, South and North. Ya, and sekarang udah nggak dipakai lagi dan ada terowongan di bawahnya yang naik ke atas. Oke, so let's go inside. Maybe kita ambil hot coffee. Oke, tadi udah ada di Jungfrau Joch. Sekarang kita mau ke tempat yang specialty, mereka memasak meringue, yaitu sebuah dessert di mana putih telur dicampur dengan powder sugar. Nah, langsung aja ketemu lagi di sana ya. Kemarin kita sudah naik kereta ke ketinggian top of Europe di Jungfrau Joch dan tadi saya sudah melihat coklat. Nah, kita coba gabung jadi satu ya. Jadi coklat manis, Jungfrau Joch itu di pegunungan ada salju. Jadi coba kita sekarang ke salah satu dessert yang sangat populer di Swiss yaitu meringue. Nah, meringue putih seperti salju dan manis seperti coklat. Gabungin aja. We'll see now di Crunch Corner. Oke guys, sekarang kita di kota Hofstetten ya. Ini sekitar 30 menitan lah total. 20 menit kita by train and then after that we take the bus about 10 menit dan kita sampai di sini dari Interlaken. So, here's Sylvia. I would say she's a pastry chef but lebih spesifik ke meringue ya. Jadi tempat ini disebutnya Crunch Corner ya. Crunch, you know crunch like renyah. And corner kayak sudut. So ini desa atau kota kecil ini hanya 80 orang yang tinggal di sini. Dan traditionally bisa dilihat nanti di luar semuanya terbuat dari kayu. Sylvia here sudah mulai membuat meringue-nya. Nah di sini karena dia memang specialty buat meringue saja, dia selalu membuat dalam batches atau adonan yang banyak. Tadi saya lihat egg whites 2 liter. Jadi putih telur tadi dipakai itu 2 liter. Nah, 2 liter putih telur tersebut di whip. Ini memang bukan pakai tangan ya, karena banyak ya. Di whip dengan 5 kilo gula bubuk ya, atau gula salju, powder sugar. Kenapa dia pelan-pelan ngaduknya? Padahal mesin ini bisa aja cepet ya. Tetapi pelan-pelan itu lebih baik. Karena apa? Kalau dia terlalu cepat, itu akan menyebabkan panas. Ya, kalor, di mana bisa juga mengakibatkan overbeating. Nanti dia adonannya sudah mengembang, yang ada kempes lagi. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau dia tetap fluffy, mengembang ya, ringan, light. Cara menuangkan gulanya juga pertama mungkin 1 kilo, setelah itu mulai sedikit demi sedikit. Semakin dia tebal ya, makin banyak, udah mulai putih ya. Nah, semakin sedikit demi sedikit supaya teraduk dengan merata. Nah, setelah proses ini, tentunya dia akan masukkan ke piping bag atau plastik yang bentuknya kerucut. Di ujungnya tuh ada nanti permukaannya bisa disetel dengan motif. Ada yang simple, ada yang bisa seperti bintang, ada yang segitiga, whatever. Nah, kita bisa lihat keteladanan tangan daripada Sylvia doing the piping, make the meringue. Itu yang perlu tahunan ya, consistent moving. Gerakannya harus konsisten, ukurannya semua harus sama dan harus cepat. Nah, selalu cara berhentinya adalah
dengan menarik sedikit. Tapi tarikannya itu tidak boleh over tarik dan tidak boleh terlalu pelan juga. Nah, jadi sekarang itu temperature di set di 123 derajat Celcius. Baru kita akan melihat hasilnya nanti ya seperti apa. Oke. Good.